Giliran rumah Puan Maharani digeruduk, masa minta Putri Megawati keluar temui warga. Ini mau kemana? Bang, pulang bang. Bang, pulang aja bang. Bang. Wah gila. Sumpah, ada yang ngarahin, ada dari, gak tau gue dapet dari grup mana ke rumah Puan anjing. Ngapain anjing? Enggak, itu tadi satu orang udah ikut. Itu yang kayak, pulang dah, pulang. Bang, ke rumah Puan, dari siapa bang? Ke rumah Puan bang? Gak tau. Lu pakai masker nggak? Masker. Lu ngesut orang tapi kesut juga termasuk pulang ya? Maksudnya? Wah gila. Sumpah, ada yang ngarahin, ada dari, gak tau gue dapet dari grup mana ke rumah Puan. Ngapain? Itu tadi satu orang udah ikut. Unjuk rasa di Jakarta masih terus bergulir hingga terjadi aksi penjarahan ke rumah anggota DPR. Berawal dari penjarahan kediaman Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani, kini rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi sasaran amuk massa. Sabtu, 30 Agustus 2025, malam hingga Minggu dini hari. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, banyak warga menggeruduk kediaman Putri Megawati itu. Makin malam, massa pun semakin ramai berkumpul di depan rumah Puan Maharani dan meminta politikus PDIP itu untuk keluar menemui mereka. Belum ada informasi lebih lanjut apakah massa berhasil masuk ke dalam rumah atau tidak. PR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata ya, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri, termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup dan perilaku anggota Dewan juga harus diubah. Tuntutan-tuntutan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang disebutkan itu yang dianggap yang memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dengan masyarakat itu diterima dan untuk selanjutnya akan segera dieksekusi. Maaf kepada masyarakat disebabkan ya entah karena kebijakan mereka, lalu soal ucapan, tindakan. Lu pakai masker Pak? Pakai masker. Ini mau kemana? Bang, pulang bang. Bang, pulang aja bang. Bang. Wah gila, sumpah ada yang ngarahin, ada dari nggak tahu berapa dari grup mana ke rumah Puan. Situasi seperti hari ini sesungguhnya sudah sering kita bahas, bahkan berkali-kali kita menyatakan tampak sekali sesuatu yang selama ini tersumbat itu dilepaskan oleh publik dan dipicu oleh memburuknya situasi perekonomian kita. Tentu kemarahan publik sudah ditanam sebelumnya panjang, bahkan mungkin sampai dekade ini orang marah terhadap keadaan, marah terhadap ketiadaan harapan. Dan akumulasi itulah yang kemudian menjelaskan mengapa begitu ada picu, yaitu arogansi anggota DPR, maka publik marah. Kan berkali-kali kita bahas di sini bahwa kondisi hari ini itu, saya pakai istilah berkali-kali, akan ada radical break pasti. Karena secara teoritis, secara akademis kita tahu kumpulan kesulitan ekonomi bertemu dengan ketidakpastian politik pasti akan meledak dalam bentuk demonstrasi itu. Jadi sekali lagi kita udah bisa hitung sebenarnya dari awal bahwa akan terjadi demonstrasi yang saya ucapkan sebagai pengkondisian yang pada akhirnya akan tumpah di jalan karena kapasitas untuk bercakap-cakap secara rasional tidak disediakan oleh negara selama bertahun-tahun tuh. Nah, era ini orang merasa bahwa oke, Prabowo menghargai perbedaan pendapat, karena itu dia memberi amnesti dan abolisi pada mereka yang sebetulnya berkasus hukum tapi dengan konstruksi politik tuh. Jadi peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai orang menganggap oke, terbuka semacam kesempatan, nggak akan ada pidana bagi peristiwa politik, dan itu yang dijaminkan oleh janji Presiden Prabowo bahwa semua sifat yang protes yang sifatnya politis tidak boleh ada pidana. Jadi sekali lagi memang ada outlet yang terbuka, tapi kita mesti tambahkan bahwa psikologi publik memang ada di dalam keadaan gelisah. Apakah Presiden Prabowo akan mengambil sikap otentik dalam pemerintahnya, dalam pengertian tidak akan sebut aja tidak akan terlalu kayak aja istilah terlalu untuk melindungi Presiden Jokowi. Kan itu sinyal itu kuat sekali. Dan kita mulai lihat bahwa memang Presiden Prabowo mulai mencicil kelihatannya keinginan publik untuk meminta beliau itu berjarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi lagi-lagi publik melihat bahwa kurang cukup konsisten, karena beberapa hari yang lalu masih ada pemberian tanda kehormatan pada mereka yang oleh publik dianggap bagian dari dinasti yang lalu itu, sehingga tidak layak untuk memperoleh tanda kehormatan. Jadi bertumpuk sebetulnya ketidakpastian publik terhadap arah pengambilan jarak antara rejim hari ini dan rejim yang lalu. Itu yang saya menganggap bahwa itu simpanan, seperti simpanan ketidakpastian itu ada di mata publik. Lalu picunya adalah arogansi dari anggota DPR. Kini giliran rumah Puan Maharani yang digeruduk massa, warga minta Putri Megawati itu untuk keluar. Hingga saat ini, aksi unjuk rasa masih terus bergulir.
Aksi penjarahan juga turut dilakukan para massa ke rumah anggota Dewan. Kini rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani yang digeruduk massa, Minggu dini hari. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, banyak warga menggeruduk kediaman Putri Megawati itu. Makin malam, massa pun semakin ramai berkumpul di depan rumah Puan Maharani dan meminta politikus PDIP itu untuk keluar menemui mereka. Namun hingga berita ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut apakah massa berhasil masuk ke dalam rumah atau tidak. Diketahui aksi penjarahan dimulai dari kediaman Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuta hingga Sri Mulyani. Aksi tersebut buntut pecahnya protes publik sejak tanggal 25 Agustus tahun 2025 terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Publik juga dibuat makin geram setelah viralnya kader Partai Amanat Nasional PAN Eko Patrio dan Uya Kuya karena berjoget ria dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 lalu. Kemudian, kemarahan memuncak setelah seorang pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan taktis Rantis Brimob saat demonstrasi berlangsung pada tanggal 28 Agustus. Di tengah situasi yang masih belum kondusif, Puan Maharani akhirnya muncul ke publik. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kinerja legislatif yang saat ini dinilai belum sepenuhnya berjalan baik. Hal itu diungkap Puan melalui sebuah video resmi yang ditayangkan di channel YouTube TVR Parlemen, Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025 kemarin. Puan pertama-tama mengucap belasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojek online alias ojol yang ditabrak mobil Rantis Brimob di Pejompongan. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi, dan kami akan mengawal proses penyidikannya sampai selesai, kata Puan. Ia pun lalu menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang dialami oleh beberapa peserta demo saat menyampaikan aspirasi. Puan Maharani minta maaf. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf atas kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tewasnya Afan Kurniawan, 21, pengemudi ojek online ojol, yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi, bubarkan DPR, dan aksi buruh di kawasan Pejompongan, Jakarta, pada Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025. Dalam video pernyataan resmi yang diterima media pada Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025, Puan yang mengenakan kerudung dan baju serba hitam menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Afan Kurniawan. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan, ujar Puan. Ia juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dan transparan peristiwa tersebut, serta menegaskan komitmen DPR dalam mengawal proses penyelidikan hingga selesai. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai, tegasnya. Puan turut menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami para peserta aksi saat menyampaikan aspirasi. Ia mengakui bahwa DPR belum sepenuhnya menjalankan fungsi representatifnya secara maksimal. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat, katanya. Dalam pernyataan penutup, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membuka ruang komunikasi yang sehat, bergotong royong, dan mawas diri agar tragedi serupa tidak terulang. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi, pungkasnya.